Kamu pernah bingung membedakan antara nyeri dada karena asam lambung atau karena serangan jantung? Yuk, kita bahas bareng-bareng, simak videonya sampai selesai ya. Hai, kembali lagi bersama saya Nurse Diana di sini. Oke, di video kali ini kita akan sama-sama belajar apa sih bedanya nyeri dada karena asam lambung atau GERD dan nyeri dada karena serangan jantung. Mau tahu apa perbedaannya? Yuk, ikutin videonya sampai selesai. Oke? Oke, yang bikin bingung yaitu gejalanya. Kesamaannya yaitu sama-sama rasa nggak nyaman di bagian dada, sedangkan perbedaan pastinya yaitu di bagian lokasi organnya. Kalau misalkan asam lambung atau GERD itu lokasinya di lambung, nanti akan naik ke tenggorokan dan ke rongga mulut. Sedangkan bagian penyakit jantung yaitu lokasinya yaitu di jantung. Oke, ini yang bikin bingung yaitu apa sih yang membedakan antara ini nyeri karena asam lambung dan yang ini nyeri karena penyakit jantung? Kira-kira ada yang tahu itu apa? Oke, yang membedakan ini asam lambung atau ini karena penyakit jantung. Oke, yang pertama asam lambung. Nyerinya seperti sensasi terbakar di area dada. Jadi itu bisa menimbulkan rasa mual, keringat banyak dan bahkan mual muntah gitu ya. Jadi itu rasanya seperti sensasi terbakar di area dada seperti ini. Itu karena asam lambung itu sifatnya panas ya. Jadi itu rasanya terbakar bisa sampai ke tenggorokan, terus sampai ke mulut, dan mulutnya juga berasa pahit ya. Sedangkan kalau penyakit jantung, itu rasanya seperti ketindih beban berat seperti ini. Jadi sakitnya itu terasa seperti tertindih beban berat. Kalau tadi misalkan asam lambung itu rasanya seperti sensasi terbakar, kalau ini tuh tertindih beban berat seperti ini. Jadi kita memegang area dada kita itu seperti ini, itu bisa juga menjalar sampai area punggung, bisa sampai area leher, terus disertai dengan sesak nafas, dan juga bahkan sampai keringat banyak ya. Jadi itu yang bisa membedakan mana yang memang nyeri karena asam lambung dan nyeri karena penyakit jantung. Oke, seperti itu. Sudah paham sampai di sini? Oke guys, jadi asam lambung atau penyakit GERD ini masih banyak sekali orang yang nyepelein ya. Jadi sampai asam lambungnya itu menjadi kronik dan bukan akut lagi. Jadi itu lebih berbahaya lagi. Untuk pencetusnya tersendiri atau penyebab dari asam lambung atau GERD itu sendiri yaitu salah satunya yaitu stres, faktor stres ya. Jadi banyak sekali orang yang stres dan ya jadi asam lambungnya naik seperti itu. Jadi bukan cuma stres aja sih, ada juga karena pola makan yang tidak teratur, terus pencetus-pencetusnya itu tidak dihindari. Jadi kita harus menghindari itu dengan uh, mengelola stres kita. Jadi gimana manajemen stres kita itu dijalankan seperti itu. Terus pola makannya yang teratur, misalkan makan pagi, siang, dan malam itu harus teratur ya. Terus pola tidur nggak boleh yang begadang-begadang, itu benar-benar no way. Jadi untuk menghindari asam lambung atau GERD yaitu yang pertama, kelola stres dengan baik. Pola makan yang teratur, makan 3 kali sehari, terus ada 2 kali snack. Terus yang ketiga, olahraga yang teratur. Yang keempat yaitu hindari pencetusnya nih, buat yang bandel-bandel yang masih makan yang asam-asam, udah tahu nih ya punya GERD, punya asam lambung, itu masih makan yang asam-asam, yang pedes-pedes, masih makan yang manis-manis, terus yang soda-soda, dan bahkan merokok itu dihindarin ya. Jadi buat kamu yang masih bandel dan yang masih mengkonsumsi makanan-makanan yang nggak boleh dikonsumsi lagi, stop dari sekarang, sayangin diri kamu, oke? Okay? Jadi buat kamu yang sedang berjuang menghadapi GERD atau asam lambung, yuk semangat, perbaiki pola hidupnya, dan kalau bisa konsultasikan diri kamu ke dokter ya. Jika video ini bermanfaat, boleh share video ini ke teman-teman kamu atau ke keluarga kamu biar mereka lebih aware lagi sama kesehatannya. Oke, see you, bye-bye.